Selamat pagi saudara, apa kabar? Senang sekali rasanya kita bisa hadir kembali dalam program Sapa Riau, sebuah talk show dengan tema-tema yang selalu relevan dan menginspirasi. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang industri sawit Indonesia yang merupakan salah satu aset strategis bangsa. Dengan produktivitas yang tinggi dan peran pentingnya dalam ekonomi nasional, sawit sering menjadi sorotan, baik secara nasional maupun internasional. Kita akan mengulik berbagai aspek industri sawit, termasuk potensi, tantangan, serta strategi untuk menghadapi kampanye negatif yang sering menyudutkan sawit Indonesia. Dan narasumber kita adalah sosok yang berkompeten di bidang ini, yaitu Dr. Gulat Medali Emas, Manurung Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APKASindo. Dan kita sapa terlebih dahulu, narasumber kita sudah hadir di Studio 2 Kompas TV Biro Riau. Bapak selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Rizky, kabar baik. Hai Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu para pemirsa yang di luar sana. Baik Pak, boleh dijelaskan karena kita sudah menginjak di tahun 2025, apa saja kondisi terkini dari industri sawit di Indonesia Pak? Kalau kita lihat pencapaian-pencapaian apa saja yang telah diraih dari industri sawit di tahun 2024 Pak? Baik, tadi disebut sawit itu sering di kampanye negatif. Salah satu keberhasilan 2024 adalah kita berhasil meluruskan yang bengkok. Nah, kalau dia tidak keren, tidak hebat, dia tidak akan dikampanye, dicuekin gitu. Tapi ya risikonya sawit telah menjadi lokomotif ekonomi Indonesia, jadi banyak orang yang ingin cawe-cawe. Nah, kalau saya melihat apa yang sudah dicapai itu, faktanya kita sudah berhasil melampaui ekspektasi daripada dunia. Ketika dunia masih berada di level B10, B15 Malaysia ya. Kita sudah B35, bahkan bulan Februari ini Pak Prabowo akan men-launching itu namanya B40. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah sumber daya manusia di bidang sawit itu kan sekarang sedang digejot habis-habisan nih sama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit dan Dirjen Perkebunan. Nah, setiap tahun 3.000, yang sebelumnya hanya 300 orang, 600 kita minta kepada Pak Menteri, langsung dinaikkan menjadi 3.000 orang, anak-anak petani sawit, anak buruh tani sawit, anak pekerja sawit dari Aceh sampai Papua kita kuliahkan di 23 kampus terbaik di bidang sawit. Itu ada juga di Manokwari ya kampusnya. Jadi kita tidak memilih kasih harus di Pulau Jawa. Nah, kita jangan melihat sawit itu hanya dari satu sisi. Makanya tugas berat ke depannya adalah bagaimana kita menyampaikan kepada dunia. Jangan lupa 160 negara itu tergantung kepada minyak sawit Indonesia. Makanya sawit itu menjadi bagian daripada bargaining kepada dunia. Kita jangan balik ceritanya. Jangan dibalik. Nah, itu saya bilang sekali lagi, teman-teman, petani sawit boleh berbangga ya. 160 negara tergantung kepada Indonesia minyak nabatinya, gitu. Oke, tadi Bapak menyebutkan bahwa sekarang kita sudah pergantian presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dan tadi Bapak menyebutkan mungkin nggak semua orang tahu apa itu B35, B40. Mungkin boleh bisa Bapak jelaskan. Jadi yang paling penting teman-teman ketahui, sawit itu sudah sejak 2015 itu tidak lagi diurusi oleh APBN. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak diurusin? Sudah didirikan namanya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dana yang dikumpulkan BPDPKS tadi adalah dana yang berhasil dari keringat petani melalui pungutan ekspor LEPI. Jadi jangan salah mengatakan bahwa petani itu dimanjakan oleh APBN. Salah bos. Kami tidak pernah memakai dana APBN. Kami kumpulkan uang kami melalui pungutan ekspor yang hari ini harga TBS kami tertekan, terbeban sebesar Rp284 per kilogram dipungut oleh BPDPKS untuk 6 tujuan didirikan BPDPKS. Salah satunya adalah biodiesel. Nah, itu tadi, program biodiesel. Nah, orang mengatakan biodiesel itu disubsidi. Tidak disubsidi. Nah, ini dia. Uang kami terpakai ke sana itu rata-rata itu tahun 2024 itu kurang lebih itu 30-an triliun. Dana yang dikumpulkan tadi. Kenapa petani sawit mau? Ya, ini namanya hukum ekonomi, supply demand. Jadi presiden itu dalam waktu itu adalah Presiden Jokowi menjaga stok domestik dengan cara memakai produksi Indonesia dicampur dengan minyak solar. Tahun lalu 35%. Artinya 35% minyak solar dituangkan ke minyak
35% minyak sawit dituangkan ke 65% minyak solar. Maka disebut dengan B35, artinya baurannya 35% minyak sawit. Kalau 35% minyak sawit itu tahun lalu, berarti terserap itu hampir 11 juta ton CPO dicampur ke minyak solar. Atau dalam artian bahasa, hampir 20% produksi CPO Indonesia 2024 dipakai untuk domestik minyak campuran B35 tadi. Minyak sawit dicampur dengan minyak solar, 35% minyak sawit, 65% minyak solar murni dicampur, itu mengakibatkan atau istilah kita B35. Pertanyaannya sekarang, Pak, kan lebih mahal minyak sawit dari minyak solar. Apakah yang mahal ini ketika dicampur dengan yang lebih murah solar, katakan subsidi, ya minyak subsidi maksud saya, apakah nggak mengakibatkan minyak subsidi naik? Oh tidak. Selisih antara minyak solar dengan minyak sawit, karena minyak sawit lebih mahal, itu dibayar oleh dana DPKS, yang itu adalah dana petani sawit. Tahukah Anda, di SPBU itu yang dijual itu B35 atau biosolar, itu berasal dari keringat petani, kawan. Selisih dari bayar kemahalan harga minyak sawit dengan minyak solar subsidi, supaya tetap bisa dijual dengan harga subsidi, itu dibayar oleh petani sawit. Tahukah Anda itu semua? Tidak. Yang Anda tahu hanya ingin menyalahkan kami, petani sawit atau sawit pada umumnya. Oke lah, mungkin banyak tidak tahu. Tapi saya tidak mau kita semakin terpuruk dengan perbedaan pendapat yang memang itu digunakan oleh kepentingan asing. Sawit itu bersaing dengan minyak nabati lain. Kita jangan menjadi pengkhianat-pengkhianat daripada bangsa ini melalui istilah-istilah yang ya tidak boleh, tidak lengkap data ilmiahnya. Jadi sekali lagi saya katakan, sawit itu program BPDPKS itu salah satunya tadi adalah biodiesel. B35 itu artinya 35% minyak sawit dicampur dengan 65%. Kalau ditanya multiplier efeknya apa lagi? Loh, kita mengurangi impor solar, itu jelas. Mengurangi impor solar kita menghemat devisa. Apalagi multiplier efek tenaga kerja yang ada di dalam dan terjaganya harga TBS petani sawit. Penting saya katakan, kenapa petani sawit mau menyumbangkan duitnya sampai 30 triliun tahun lalu untuk minyak membayar selisih harga kemahalan CPO dengan harga solar subsidi supaya tetap bisa dijual biodiesel dengan harga subsidi. Karena kami mempunyai prinsip terjaganya stok domestik CPO itu akan meningkatkan harga CPO dunia. Kalau naik harga CPO dunia, maka terdongkraklah harga TBS petani sawit. Tidak apa-apa kita nyumbang, tapi harga TBS kami naik. Filosofinya itu ada di hukum ekonomi gitu loh. Oke, ini penjelasannya cukup panjang yang sudah dijelaskan oleh Bapak Gulat. Tapi dari tadi yang mungkin saya menjadi pertanyaan adalah bagaimana pendapatan dari petani sawit kalau misalnya banyak sekali penyumbangan yang mungkin Bapak jelaskan dari B35 ini banyak sumbangan dari petani sawit itu, sedangkan pendapatnya apakah sekarang petani sawit masih sejahtera atau tidak? Iya, sejahtera dong. Kalau nggak sejahtera udah kami ganti tanaman padi, tanaman jengkol, tanaman durian, karena bisa kami hidup lah. Kami bisa survive dengan kondisi itu. Perlu dicatat, setiap kenaikan 10% campuran bauran daripada CPO ke minyak solar, itu harga TBS itu naik sebesar 500 sampai 650 rupiah. Faktanya apa? Ketika kita masih B30, harga TBS itu adalah 1.800 sampai 2.000. Ketika sudah B35 awal kemarin ya 2 tahun lalu ya 2021 B35 setelah habis Covid itu apa yang terjadi? Harga TBS langsung naik. Jadi kurang lebih 2.600. Nah, masih isu saja akan naik ke B40, harga TBS melonjak menjadi 3.000 rata-rata hari ini. Kalau harga petani plasma sudah di atas 3.400 atau petani bermitra. Itu artinya apa? Serapan CPO yang dicampur kepada minyak solar atau yang kita kenal dengan biodiesel itu mendongkrak harga TBS petani sawit. Jadi kalau di kita sejahtera kan sejahtera. Setiap 1 kilogram TBS petani sawit, hari ini katakan harga TBS kami adalah rata-rata 2.800, berarti kami bisa take home pay mendapatkan Rp1.000 minimum per kilogram untung pendapatan rumah tangga petani sawit. Kalau dia punya 2 hektar, berarti katakanlah dia 1 ton aja, nggak usah luas-luas, berarti dia udah dapat Rp2 juta per hektar per bulan dibawa ke rumahnya. Artinya apa? Ya, untuk Riau kan sawit ini kan tidak seperti pekerjaan tanaman lain. Pagi, sore, malam, pagi, sore sawit kan tidak. Hanya 10 hari dia sekali.
1 bulan dia 3 kali panen. Jadi bisa dia melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan lain. Nah, itu yang saya sebut, sawit itu adalah kita, Indonesia. Dunia menikmati, selalu saya sebut begitu, karena memang yang menikmatinya dunia gitu loh. 160 negara loh mendambakan sawit Indonesia. Jadi benar yang dikatakan Pak Presiden Prabowo itu, menyembah minta minyak sawit Indonesia, itu fakta, jangan diputar balik, saya bilang. Gitu ya. Ya, oke. Kalau Bapak tadi menjelaskan bahwa Bapak Prabowo Subianto juga menyembah-nyembah bahwa 160 negara itu sangat menyukai dari sawitnya Indonesia. Nah, mungkin kalau kita lihat akhir-akhir ini adanya pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa sawit ini sebagai aset strategis bangsa. Tapi kenapa, Pak, kalau misalnya kita bilang harus adanya impor atau ekspor sawit kita keluar? Artinya apa? Apakah kualitas dari sawit kita itu hanya sebatas proses penyulingan atau mungkin proses mentah, terus habis itu diekspor? Tapi kenapa balik ke Indonesia ini malah justru justru tidak terlalu menguntungkan bagi Indonesia kalau saya lihat gitu, Pak? Gini, yang pertama, pidato Pak Presiden itu tidak ada yang salah. Itu menggambarkan merah putihnya Indonesia. Apalah daya saing, apalah kompetensi Indonesia kepada dunia saat ini? Sawit. Kalau negara katakan negara Arab sana, minyak bumi. Coba lihat Rusia, begitu Rusia ditekan oleh negara lain, langsung diperintahkan presiden, jangan jual minyak itu ke situ. Itu kan bargaining. Lah kita minyak sawit. 160 negara menyembah presiden supaya dia dikasih jatah kuota melalui ekspor, baik itu sebagai negara tujuan maupun melalui negara perantara. Faktanya 100 tidak kurang dari 160 negara tergantung kepada minyak nabati sawit Indonesia. Nah, tadi pertanyaannya itu adalah apakah nggak lebih baik ekspor minyak mentah, kan gitu nih. Ya. Lah, sekarang kan kita harus berpikir jangan hanya mentahnya saja, kita lakukan hilirisasi. Dan itu sudah berhasil. Setelah berdirinya Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, semuanya digenjot. Roh motor daripada maju berkembangnya sawit Indonesia pada 10 tahun terakhir, itu ada di BPDPKS loh. Itu ada di BPDPKS, jangan salah. Itu ada di BPDP, karena 5 tujuan didirikan BPDPKS, mereka berhasil melakukan irama musik yang cukup bagus. Kerjasama dengan semua stakeholder, termasuk dengan rekan-rekan media. Kalau kita melakukan ekspor mentah, langsung begitu, berarti kan hilirisasinya akan berada di negara tujuan. Nah, ketika itu Presiden Jokowi berpikir bahwa kita lakukan hilirisasi di dalam negeri. Itulah yang namanya biodiesel, sekarang sudah Aftur B3, sebentar lagi B5, bensin sawit, dan produk-produk turunan semua. Tahukah Anda bahwa semua kosmetik yang ada saat ini, kalau tidak menggunakan palm oil, minyak sawit, nggak keren, nggak bersinar, nggak menyala gitu loh. Jadi kenapa kita diarahkan untuk hilirisasi? Supaya nilai tambah dari produk mentah tadi, CPO, ada di Indonesia. Ekspor CPO Indonesia adalah salah satu penyeimbang daripada neraca perdagangan kita ke luar negeri. Kalau nggak ada ekspor CPO ataupun produk turunannya, maka minuslah dia. Makanya saya bilang, pemerintah mengarahkan itu, hilirisasi dalam negeri, tujuannya bukan hanya 1-2, multiplier effect. Jadi perlu juga saya sampaikan kepada kita masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman daripada peneliti, bahwa Indonesia adalah negara terbaik di bidang hilirisasi minyak nabati. Negara yang sangat disegani. Kita sudah masuk ke B40. Kalau cerita tentang sawit, udahlah, kita nggak usah berbohong, harus mengaku diri lah. Minyak jelantah saja, sisa mak-mak di dapur, dileles sama negara-negara Eropa. Udah, jangan banyak cerita lah. Minyak jelantah, mereka olah lagi menjadi minyak goreng, mereka olah menjadi minyak aftur, mereka olah menjadi minyak biodiesel. Loh kok di negara sendiri kita ngerecokin? Ambil semua manfaatnya kepada semua strata klaster daripada ekonomi sosial masyarakat. Jangan ngerecokin gitu loh. Dah, kalau ada yang dikatakan kurang, ya nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita perbaiki bersama. Kita sudah ada ISPO, udah ada juga namanya macam-macam untuk mengatur sawit Indonesia yang berkelanjutan. Kita perbaiki bersama, nggak ada yang sempurna gitu loh.
Gitu mungkin pendapat saya, Rizky. Oke, kita balik lagi Pak terkait tentang pidato Bapak Prabowo Subianto yang mengatakan tadi kan aset strategis bangsa. Tapi sekarang kita melihat nih, bagaimana Pak sekarang terhadap pidato tersebut dampaknya bagi petani sawit sekarang Pak? Apa yang dikatakan Pak Presiden itu sudah kita tunggu lebih dari 100 tahun. Anda bisa bayangkan, sawit itu masuk ke Indonesia tahun 1911. Nah, berarti sudah kurang lebih 114 tahun. Tidak ada berani Presiden lantang, apalagi acara itu di rapat RPJM, rapat yang sangat sakral dalam pembangunan Indonesia jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sampai 2029 di Kementerian Bappenas. Tapi Pak Prabowo dengan jiwa merah putih mengatakan aset negara, semua tanpa kecuali aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum jelas siapa saja kan? Bupati, gubernur, wali kota harus bahu-membahu menjaga sawit karena itu aset. Itu adalah suatu keharusan yang disebut harusnya 114 tahun lalu. Tapi baru Presiden Prabowo berani mengatakan. Kenapa? Karena Pak Presiden Prabowo sadar 160 negara menyembah Pak Prabowo minta minyak sawit. Tentu dia terpesona. Kenapa selama ini kita tidak menjaga aset ini? Aset itu adalah berarti sudah menjadi proyek strategis nasional. Aset itu berarti harus wajib di negara dijaga oleh setiap orang yang memiliki KTP Indonesia. Aset itu adalah milik Indonesia. Jadi kami petani sawit sangat hormat, bangga kepada Bapak Presiden Prabowo telah melihat sawit itu lebih jauh ke depan. Lebih penting daripada apa yang sudah pernah kami bayangkan. Itu di luar daripada pemikiran kami, tetapi Bapak Presiden telah membuat Indonesia lebih berharga di mata dunia. Yang selama ini hanya dikocok, ribut, diem, kocok dia. Tapi Bapak Presiden Prabowo mengatakan aset, semua harus menjaga. Aparat penegak hukum, gubernur, bupati, wali kota, wajib menjaga aset ini. Kalau ada yang tidak menjaga, berarti dia harus menjadi bagian yang perlu dipanggil Bapak Presiden. Jangan kita meniadakan apa yang sudah ada. Jangan kita mengatakan, kita ganti. Kenapa harus biodiesel? Kita menggunakan dengan minyak dari tanaman-tanaman lain. Sorghum itu nggak bisa tumbuh di Indonesia, bos. Nggak usah nambah-nambah permasalahan. Yang ada aja kita kembangkan, yang kurang kita perbaiki. Sederhana kok. Pak Presiden Prabowo selalu mengatakan membangun Indonesia dari desa, membangun Indonesia dari bawah. Itulah cita nomor 6. Nomor 6 itu jelas apa yang dimaksud Bapak Presiden Prabowo gitu. Oke Pak, wah luar biasa sekali ini mengulik tentang pidatonya Bapak Prabowo Subianto. Dan kita mungkin tahan dulu sebentar Pak, bahwasanya kalau kita lihat saudara bahwa sawit adalah strategis bangsa, aset strategis bangsa. Artinya bahwa sawit adalah mampu untuk meningkatkan produktivitas kita dan adanya program yaitu peremajaan sawit rakyat. Dan nanti kita akan membahas itu bersama Bapak Gulat dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami.